Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan. Yang pertama ada Anissa Viola Karimah dengan NIM 2007824. Yang kedua ada Tiar Aulia Maulid dengan NIM 2002850 dan Ratna Nindya dengan NIM 2001003. Kami ingin menjelaskan mengenai media motion grafis. Adapun latar belakang yang kami temukan diantaranya yaitu yang pertama mengenai perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi telah menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Teknologi ini dapat membantu dalam mencapai tujuan dari pembelajaran dengan memberikan inovasi yang baru. Yang kedua mengenai inovasi dari media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran adalah salah satu bukti nyata dalam penggunaan TIK pada kurikulum 2013, di mana media memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa siswa dapat dengan benar memahami materi pembelajaran. Adapun yang ketiga yaitu mengenai media pembelajaran berbasis digital. Dengan menggunakan media motion grafik ini, diharapkan dapat menarik perhatian peserta didik dan memungkinkan mereka dalam mempelajari mengenai lebih banyak materi yang diberikan. Permasalahan yang kelompok kami temukan itu ada dua, diantaranya ada guru yang belum memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi untuk diterapkannya ICT pada sekolah. Nah, solusi dari kelompok kami itu yang pertama ada guru maupun murid dapat mempelajari literasi ICT, lalu berlanjut sekolah melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi, misalnya seperti lab komputer. Nah, lalu berlanjut seperti sekolah menyediakan pelatihan bagi guru yang kurang mengerti mengenai teknologi agar memudahkan mereka dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu guru dapat mempelajari mengenai media motion grafik untuk menunjang proses pembelajaran agar pembelajarannya jauh lebih mudah dan anak-anak dapat mengerti materi yang diajarkan oleh guru. Metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Nah, pendekatan kualitatif sendiri yaitu penelitian yang memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dalam suatu bahasa atau suatu konteks yang khusus yang ilmiah memanfaatkan metode ilmiah. Nah, sedangkan metode deskriptif analitik yaitu merupakan metode yang menggambarkan keadaan yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Nah, dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Nah, pada penelitian ini kami menerapkan triangulasi dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi. Nah, untuk mendapatkan data yang bisa diuji kevalidannya, kami melakukan observasi dan wawancara terhadap 2 guru sekolah dasar di Sumedang. Yang pertama, yaitu kami melakukan observasi secara langsung dengan cara mewawancarai guru kelas 4 SD Negeri Wargaluyu dan guru kelas 6 SD Negeri Bojongkoneng. Nah, dengan teknik wawancara secara langsung, dalam instrumen wawancara yang kami susun ini berisikan tentang pengetahuan guru mengenai TIK, fasilitas sekolah apa saja yang menunjang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan media pembelajaran berbasis TIK, dan bagaimana guru dapat menggunakan serta memanfaatkan fasilitas sekolah berbasis TIK dalam kegiatan belajar mengajar. Temuan di lapangan. Temuan lapangan SD Negeri Wargaluyu. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang guru dari SD Negeri Wargaluyu, didapatkan informasi bahwa guru tersebut mengetahui teknologi informasi serta telah menggunakan fasilitas teknologi informasi yang ada di sekolah. Biasanya guru menggunakan laptop untuk menyiapkan dan membuat materi pembelajaran, misalnya PowerPoint,
video pembelajaran, dan untuk mengakses berbagai video materi lainnya. Kemudian dipermudah dengan menggunakan proyektor saat di kelas. Materi ataupun video yang dianggap penting selalu di-share di WA grup kelas untuk mempermudah siswa mengulas kembali. Nah, selain itu, teknologi tersebut juga bisa digunakan saat ice breaking. Nah, supaya siswa tetap semangat dan juga tidak merasa bosan saat di kelas. Sarana dan prasarana di sekolah juga cukup memadai, dimulai dari alat dan kebutuhan pembelajaran, alat peraga, buku-buku penunjang, termasuk alat bantu berbasis IT. Selain itu juga sekolah menyediakan fasilitas untuk keperluan pembelajaran. Fasilitas IT yang ada di sekolah juga dapat menunjang proses kegiatan pembelajaran pada jenjang sekolah dasar. Guru juga hampir selalu menggunakan IT dalam proses pembelajaran agar materi yang dijelaskan lebih jelas jika disertai dengan berbagai video contoh. Nah, guru hampir setiap hari menggunakannya sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Persiapan yang guru lakukan adalah membuat bahan ajar dan berbagai video contoh yang disesuaikan dengan materi. Nah, banyak manfaat yang didapatkan dari penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu anak lebih antusias dan penyampaian materi lebih efektif hingga mempermudah proses pembelajaran dan pengajaran jauh lebih menyenangkan. Nah, guru belum menemukan kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi ini, dan sekolah juga menyediakan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan teknologi informasi. Di antaranya pelatihan untuk membuat media pembelajaran dan mengerjakan administrasi pembelajaran berbasis IT, dengan syarat seorang guru harus mampu menguasai IT. Dalam penggunaan motion grafis, ternyata guru mengetahui mengenai motion grafik dan beberapa aplikasi yang digunakan, misalnya Adobe After Effects, Adobe Illustration, Animaker, Powtoon, KiMaster, PowerPoint 2021, dan Canva. Guru juga menggunakan media motion grafik ini jika diperlukan dalam hubungan terhadap materi yang akan diajarkan. Nah, beberapa langkah yang guru tahu dalam proses pembuatan motion grafik diantaranya yaitu yang pertama, siapkan konsep terlebih dahulu. Kemudian tentukan aplikasi yang dirasa cocok untuk digunakan. Lalu tentukan durasi waktu yang disesuaikan dengan konsep. Jangan lupa pilih visual yang menarik dan sesuai dengan konsep, dan ada beberapa kendala dalam proses pembuatan motion grafik. Di antaranya yaitu kendala waktu yang terbatas sehingga tidak semua materi menggunakan media yang sama. Nah, adapun solusi yang sudah guru gunakan yaitu menggunakan media yang berbeda-beda pada setiap materi. Selain menyesuaikan dengan konten, juga menyiasati waktu persiapan yang terbatas. Namun sayangnya sampai sekarang sekolah masih belum menyediakan pelatihan bagi guru mengenai aplikasi atau cara penggunaan motion grafik untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu temuan lapangan di SD Negeri Bojongkoneng. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu guru SD Negeri Bojongkoneng, diperoleh informasi berupa guru mengetahui mengenai teknologi informasi dan telah memanfaatkan fasilitas sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, guru memanfaatkan fasilitas sekolah seperti laptop, proyektor, HDMI, dan sebagainya dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga memberikan fasilitas yang cukup memadai untuk pembelajaran luring maupun secara daring, dan fasilitas yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Fasilitas tersebut juga dapat berupa buku sumber, alat peraga, alat bantu IT, bahkan untuk pembelajaran daring siswa yang tidak memiliki gawai itu diberikan pinjaman tablet dari sekolah untuk mendukung proses kegiatan belajarnya. Sekolah menyediakan fasilitas untuk keperluan pembelajaran serta fasilitas yang disediakan menunjang dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Guru menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran hampir setiap hari. Guru juga mempersiapkan konten dan untuk media pembelajaran dengan materi yang akan diberikan.
Proses pembelajarannya juga membuat siswa lebih senang dan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Nah, manfaat yang didapat dari guru dalam penggunaan IT ini diantaranya yaitu lebih efektif digunakan sebagai alternatif pembelajaran yang belum bisa dilakukan secara full luring. Hal ini juga bisa digunakan dalam pengontrol siswa selama pembelajaran daring. Selama ini, guru belum menemukan kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Sekolah juga mengadakan pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi, seperti pelatihan yang membuat media pembelajaran dan mengerjakan administrasi pembelajaran berbasis IT. Syarat mampu menguasai IT, guru juga sudah mengetahui mengenai motion graphics serta aplikasinya seperti Canva, PowerPoint, Powtoon, Animaker, Adobe Premiere, CapCut, KeyMaster, dan lain sebagainya. Dalam proses pembuatan motion graphic juga guru biasanya menentukan topik atau materi yang akan diajarkan dan membuat konsepan yang harus disesuaikan dengan anak SD. Rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 2 guru sekolah dasar di Sumedang, didapatkan permasalahan yang dapat terjadi dalam proses pembelajaran ini dikaitkan dengan tema kelompok mengenai motion graphic. Nah, yang mana ditemukan di lapangan ini tak jarang beberapa guru kurang melek teknologi dan mereka lebih suka menggunakan pembelajaran tradisional yang lebih simpel dan juga tidak merepotkan mereka. Nah, sekolah juga kurang memperhatikan guru-guru yang kurang mengerti teknologi. Nah, seharusnya sekolah harus memperhatikan guru-guru bisa melalui pelatihan atau guru mudanya mengajarkan kepada guru yang lebih tua atau yang kurang mengerti dalam teknologi. Dalam hal ini juga guru dapat mempelajari mengenai literasi ICT dikarenakan terdapat banyak manfaat yang didapatkan jika guru lebih mengetahui dan mempergunakan teknologi. Nah, dengan bantuan teknologi ini juga dapat membantu guru dalam mencapaikan sasaran dan tujuan pendidikan agar proses pembelajaran mengajar ini akan lebih berkesan dan juga bermakna. Selain mempelajari melalui seminar, guru juga dapat mempelajari melalui otodidak ataupun mengulik sendiri. Nah, guru muda juga harus terus mencari dan menggali cara-cara terbaru dalam mengajar agar terkesan tidak membosankan dalam belajar dan mengajar. Selain itu, sekolah juga menyediakan atau membantu guru dalam pelatihannya. Pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah agar bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran berbasis ICT ini, seperti laboratorium komputer, proyektor, internet, dan sebagainya. Guru juga dapat mempelajari mengenai motion graphic dan proses pembuatan media pembelajaran agar murid semakin semangat dan mengundang perhatian peserta didik dalam mempelajari dan mendengarkan materi yang guru sampaikan. Nah, proses belajar mengajar ini dengan menggunakan motion graphic dapat mengembangkan dan mengasah kreativitas siswa serta meningkatkan hasil belajar berpikir tingkat tinggi siswa dan diharapkan juga dapat mengurangi kesulitan-kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai produk yang dihasilkan oleh kelompok kami. Dari penelitian didapatkan bahwa kedua sekolah baik SDN Wargaluyu dan SDN Bojongkoneng telah menetapkan pembelajaran berbasis ICT dan menggunakan media motion grafis sebagai media pembelajaran. Oleh karena itu, kami berinovasi membuat Ponmograph, yakni singkatan dari Playlist Video Pembelajaran Motion Grafis. Ponmograph merupakan website penyimpanan video pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh siswa dan guru, di mana diharapkan nantinya pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan menyenangkan serta dapat meminimalisir kendala penyimpanan video yang terlalu besar. Pemaparan selanjutnya mengenai before dan after. Sebelumnya, baik SDN Wargaluyu ataupun Bojongkoneng menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom dalam mengirimkan video pembelajaran. Namun, tidak semua video pembelajaran dapat dikirim melalui WhatsApp maupun Google Classroom dikarenakan file video yang terlalu besar.
Oleh karena itu, kami berinovasi membuat Phonograph. Phonograph ini merupakan tempat penyimpanan yang bertujuan untuk menyimpan video pembelajaran, khususnya video pembelajaran motion grafis yang biasanya mempunyai file yang besar. Phonograph dibuat dengan tampilan UI yang menarik, sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk belajar melalui Phonograph. Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama, metode penelitian yang digunakan adalah wawancara berbasis pendekatan kualitatif kepada guru di SDN Wargaluyu dan Bojongkoneng. Kemudian, ditemukan bahwa guru di kedua sekolah tersebut telah menggunakan media pembelajaran berbasis ICT, namun ditemukan permasalahan lain yakni belum ada tempat penyimpanan media pembelajaran khususnya berbasis video pembelajaran. Kemudian kami merancang produk Phonograph diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru SDN Wargaluyu dan SDN Bojongkoneng yang sebelumnya terkendala dalam mengirimkan video pembelajaran karena file video yang terlalu besar. Sekian penjelasan dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.